Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Melihat wajah Alika yang nampak cemas seperti itu, Rian malah mengulum senyumnya, seolah pria itu sedang tertawa di atas penderitaan kekasihnya sendiri. Rian paham, sangat paham, pasti Alika merasa tidak enak hati karena tuan muda dari keluarga Aditama harus jadi pelayannya. Pikiran Alika yang berlebihan pasti sudah berpikir bahwa Oma Putri dan kakek Agung pasti akan memarahinya habis-habisan, memaki dia tidak tahu diri, dan yang lainnya lagi. Ya Allah, membayangkan itu semua, Rian rasanya jadi ingin tertawa dengan keras. Tapi sekuat diri dia tahan hingga hanya jadi senyum yang tertahan. Sementara Alika sudah tercengang dengan kenyataan yang baru saja dia dengar. Kedua matanya jadi menatap cemas pada jalanan yang saat ini mereka lewati. Seperti bisa menebak takdir apa yang akan dialami di masa depan, yaitu kemarahan kedua orang tua Rian. Alika menggigit bibir bawahnya sendiri dengan cemas, takut yang tak bisa ditolak. Sampai akhirnya dia merasakan sebuah sentuhan lembut di puncak kepalanya, sentuhan yang membuat semua lamunannya jadi buyar dan kembali fokus pada pria yang saat ini duduk di samping. Ya, Rian suka sekali mengelus puncak kepala Alika seperti ini, seperti sebuah cara yang dia gunakan untuk membuat Alika jadi tenang. Ibuku, ayahku, kakakku, adikku, semuanya tahu bahwa aku menyamar jadi Erlan untuk bisa merawat kamu. Terang Rian lagi, makin dia bongkar semuanya, dan semakin dia lihat jelas raut wajah Alika yang cemas. Di saat kamu operasi, aku juga menelpon mama dan meminta doa. Alhamdulillah, mungkin berkat doanya juga kamu jadi sembuh, tambah Rian. Alika terdiam, tapi mendengar semua cerita itu, ketakutan yang dia rasakan di dalam hati seperti perlahan menghilang, diganti dengan rasa terima kasih yang tak terkira, karena ternyata bukan hanya Pak Rian saja yang sudah berubah jadi baik, tapi Nyonya Putri dan Tuan Agung pun sama baiknya. Keluarga Aditama sudah begitu tersohor, jadi Alika bisa mengetahuinya dengan jelas semua orang dalam keluarga itu. Selama ini dia hanya bisa melihat dari jauh, mendengar melalui kabar yang beredar, sesekali bertemu ketika keluarga itu mengunjungi Aditama Air. Selebihnya tidak ada lagi. Karena itulah Alika begitu cemas ketika dia harus berurusan dengan salah satu keturunan dari keluarga Aditama tersebut. Mama juga sudah tidak sabar ingin bertemu kamu. Oh iya, dia juga tahu kalau sekarang kita berpacaran. Jelas Rian dengan begitu antusias, tidak tahu jika jantung Alika sudah berdegup tidak karuan mendengarnya. Seolah tidak sudah-sudah, Rian terus memberinya kejutan yang begitu mencengangkan. Apa? Nyonya Putri sudah tahu? Rian malah tertawa pelan ketika mendengar pertanyaan Alika tersebut. Kini dia bukan mengelus puncak kepala Alika dengan lembut, tapi mengusapnya dengan cukup kasar hingga rambut wanita cantik itu jadi sedikit berantakan. Jangan panggil dengan sebutan nyonya, aku jadi geli mendengarnya. Lebih baik kita panggil Oma saja, karena dia sudah punya banyak cucu, terang Rian kemudian. Alika menelan ludahnya sendiri dengan kasar. Kedua tangannya pun bergerak merapikan rambutnya kembali. Dia tidak punya kesempatan untuk marah karena terus terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Rian. Sini biar aku bantu, ucap Rian pula. Dia memegang kedua pundak Alika dan membuat wanita itu menghadap ke arahnya. Lalu dengan gerakan pelan-pelan dia pun merapikan rambut itu.
tapi kedua matanya bukan melihat kepala, malah melihat ke arah bibir. Astagfirullahalazim, batin Rian ketika kesadarannya akhirnya pulih. Dia berkedip dan coba mengalihkan tatapannya dari bibir sang kekasih yang nampak menggoda. Tanpa disadari oleh Alika, dia pun membuang nafasnya dengan kasar. Akhir-akhir ini, Rian merasa bahwa hasratnya jadi semakin tinggi tiap kali dia berdekatan dengan Alika. Rasanya selalu ingin menyentuh lebih, ingin memeluk dengan begitu erat. Apalagi saat Rian merasa bahwa dia akan kehilangan Alika dan rasa itu membuatnya begitu takut. Takut bahwa hatinya akan kembali sepi seperti dulu. Karena itulah rasanya dia ingin selalu menyentuh lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa Alika adalah miliknya. Padahal seharusnya dia belum diperbolehkan seperti ini menciptakan hubungan yang terlalu intim. Harusnya dia menikahi Alika lebih dulu. Jika dilihat dari umur, sekarang ini memang sudah waktunya Rian menikah. Tahun ini pria itu berusia 33 tahun. Sudah rapi, ucap Rian ketika rambut Alika kembali tersusun dengan rapi seperti tadi. Dan Alika hanya bisa menjawabnya dengan anggukan kepala yang berulang-ulang. Tidak sempat berpikir tentang Rian yang sejak tadi jaraknya begitu dekat dengan dia. Pasalnya saat ini, Alika masih mencemaskan tentang keluarga Aditama yang lain. Bingung bagaimana bersikap jika suatu saat nanti bertemu. Sepanjang perjalanan menuju rumah Alika saat itu, sepasang kekasih tersebut sibuk sendiri dengan pikiran mereka masing-masing. Sampai akhirnya di jam 10 pagi mereka pun tiba di rumah Alika. Bik Santi langsung menyambut dengan antusias. Dia tersenyum lebar sekali, juga langsung mengambil tas yang dibawa oleh Alika. "Selamat datang di rumah," ucap Bik Santi. Mendengar kalimat itu, hati Alika pun jadi menghangat karena dia merasa mendapatkan sebuah sambutan dari seorang ibu. Alika tersenyum. Dia bahkan langsung memeluk Bik Santi dengan erat dan pelukannya itu pun mendapatkan balasan. Mereka semua masuk, termasuk Romi, karena Romi membawakan koper yang berisi baju Pak Rian dan Alika. Masuk ke dalam rumah ini lagi, Alika menatap sekeliling, seperti mengobati rindu untuk bisa melihat semuanya. Tiap sudut dia perhatikan dengan rinci. Rumah yang sebenarnya masih sewa, namun seperti rumahnya sungguhan. Alika rindu berada di sini, rindu bisa melihat semuanya dengan jelas seperti ini. Rian seketika berdehem hingga membuat Alika sontak menoleh ke arahnya. "Bi, aku ingin bicara berdua dengan Alika," ucap Rian lagi. Raut wajahnya seketika terlihat serius, dan wajah yang seperti itu selalu membuat jantung Alika berdegup lebih cepat. Tiap kali berhadapan dengan Rian yang serius seperti itu, Alika selalu merasa bahwa saat ini mereka berada di kantor. "Baik, Pak," jawab Bik Santi patuh, lalu menuju dapur. Romi yang mendengar juga urung masuk lebih dalam. Setelah meletakkan koper itu di ruang tengah, dia pun memutuskan untuk keluar lagi. Kini Alika hanya tinggal sendiri menghadapi Pak Rian. Dek, 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 dia sontak berdebar. Alika hanya bisa patuh saat tangan kirinya ditarik, lalu diajak duduk di sofa ruang tengah tersebut. "Al, sekarang kamu sudah sembuh. Itu artinya aku tidak boleh lagi tinggal di sini," ucap Rian, memulai pembicaraan di antara mereka berdua. Alika terdiam, menatap dengan intens dan mendengarkan dengan baik. Benar-benar tidak ada suara lain di sana selain yang mereka berdua ciptakan.
Bukannya kita sudah sepakat bahwa setelah kamu sembuh, kita akan segera menikah. Aku tidak ingin menundanya terlalu lama, ucap Rian. Dek, jantung Alika rasanya berhenti saat itu juga. Tapi tentang inilah yang sejak tadi jadi pikiran Rian. Sebelum dia keluar dari rumah ini, dia harus bisa mendapatkan kesungguhan Alika untuk segera menikah. Aku ingin kita segera menikah, kita bisa pacaran dengan halal, timpal Rian lagi. Dan sungguh hati Alika semakin berdebar tidak karuan.